Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas Teknik Informatika 2020A, akan mempresentasikan materi algoritma Dijkstra untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Naim Rohmawati, Eskom, MT. Adapun anggota dari kelompok 8 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Faidatun-Nisa Vera Amanda dengan NIM 200512040001. Yang kedua ada Vita Rahmada dengan NIM 200512040003. Yang ketiga ada Laila Noviasari dengan NIM 200512040013. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Dian Octavia Putri dengan NIM 200512040061. Selanjutnya, kami akan memulai presentasi. Dimohon kepada teman-teman kelompok 8 untuk memulai presentasinya. Saya Laila Noviasari, NIM 013 akan menjelaskan tentang graf. Suatu graf didefinisikan oleh himpunan simpul atau vertex dan himpunan sisi atau edge. Biasanya untuk suatu graf G digunakan notasi matematis. G sama dengan V, E, di mana G yaitu graf, V simpul atau titik, E busur atau edge. Kemudian ada istilah-istilah dalam graf. Yang pertama ada vertex, yaitu himpunan not atau titik pada sebuah graf. Yang kedua ada edge, yaitu himpunan garis yang menghubungkan tiap not atau vertex. Yang ketiga ada adjacent. Dua buah titik dikatakan berdekatan atau adjacent jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi. Yang keempat ada incident atau incidency. Sebuah sisi dikatakan insiden atau bersisian dengan suatu simpul ketika sisi tersebut menghubungkan atau terhubung langsung dengan simpul yang dimaksud. Kemudian ada jenis-jenis graf. Yang pertama ada graf sederhana, yaitu graf yang tidak mengandung gelang dan sisi ganda. Jadi hanya terdapat simpul, kemudian edge atau busurnya. Kemudian yang kedua ada graf tak sederhana, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Sisi gandanya itu yang E3, E4 ini sisi ganda. Terus ada sisi ganda E6 dan E7. E8 ini adalah gelangnya, melingkar seperti ini. Kemudian yang ketiga ada graf berarah. Graf berarah adalah graf yang sisinya tidak memiliki arah. Graf tak berarah urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi diabaikan. Jadi antara A ke B atau B ke A itu sama, tidak ada arah yang menentukannya. Untuk yang keempat, graf berarah, yaitu graf yang sisinya mempunyai orientasi arah yang jelas. Sisi yang berarah disebut dengan busur. Nah, ini ada seperti ada simpul A mengarah ke simpul B, terus ada simpul D mengarah ke simpul A. Terminologi graf. Yang pertama ada ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Contohnya yaitu simpul A bertetangga dengan simpul B. Ini simpul A, dia terhubung langsung atau bertetangga dengan simpul B dan simpul C. Contoh lain misal ada D, dia bertetangga dengan simpul B, simpul F, dan simpul E. Yang kedua bersisian atau insidensi. Contoh dari insidensi yaitu sisi A bersisian dengan simpul A dan simpul C. Di sini ada sisi AC, dia bersisian dengan simpul A dan simpul C. Yang ketiga ada simpul terpencil. Nah, simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contohnya seperti simpul E ini, dia tidak mempunyai
edge atau busur yang menghubungkan dengan simpul-simpul yang lain. Yang keempat, graf kosong atau null graph, yaitu graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Jadi tidak mempunyai edge sama sekali. Yang kelima ada derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya yaitu D dalam kurung V. V-nya ini adalah vertex. Contohnya seperti D1 sama dengan D4. Degree-nya itu berjumlah 2. Nah, dia itu mempunyai sisi yang terhubung dengan simpul ini. Kan ini D1 ya. D1 itu punya 2 degree atau 2 derajat. Nah, satu ini dia itu mempunyai 2 simpul yang terhubung dengannya gitu. Satu ini kan ke sini sisi 1, terus yang ke sini ada sisi 2. Jadi dia mempunyai 2 degree. Pada graf berarah, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah busur pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan V, E, maka sigma V kecil, elemen V besar, dV sama dengan 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang short span atau lintasan terpendek. Lintasan terpendek merupakan bagian dari teori graf. Jika diberikan sebuah graf berbobot, masalah lintasan terpendek adalah bagaimana mencari sebuah jalur pada graf yang meminimalkan jumlah bobot sisi pembentuk jalur tersebut. Lintasan terpendek merupakan lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu titik dari titik tertentu. Pencarian lintasan terpendek termasuk dalam salah satu persoalan dalam teori graf, yang berarti meminimalisir bobot sesuatu lintasan dalam graf. Dalam permasalahan lintas terpendek, graf yang digunakan adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan nilai atau bobot. Jenis-jenis permasalahan short span. 1. Lintasan terpendek antara 2 simpul tertentu. 2. Lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. 3. Lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Terakhir, lintasan terpendek antara 2 buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Pada dasarnya, jenis persoalan pertama mirip dengan jenis persoalan ketiga, karena pencarian lintas terpendek pada jenis persoalan ketiga dapat dihentikan jika titik tujuan yang dikehendaki telah diperoleh lintas terpendeknya. Algoritma sendiri memiliki definisi, yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara efektif dan efisien. Efektif di sini dari segi waktu, dan efisien di sini memiliki arti hemat biaya dan hemat peralatan yang digunakan. Jadi algoritma dibuat karena efektif dalam segi waktu, juga hemat dalam peralatan dan biaya. Selain definisi tersebut, algoritma juga dapat diartikan sebagai tahapan rinci atau prosedur sebelum melakukan suatu pekerjaan. Contohnya adalah program. Jadi program itu realisasi algoritma yang diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Lalu struktur algoritma ada 3, yaitu dalam pembuatan algoritma harus ada masalah. Masalah sendiri ini adalah input, masalah atau input. Lalu akan dibuat algoritma. Setelah masalah diinputkan, maka bisa dibuat algoritma. Lalu setelah algoritma dibuat, maka akan ada solusi atau output yang diharapkan. Jadi fungsi utama algoritma adalah untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang ada. Jadi di dalam algoritma pasti ada kondisi awal dan kondisi akhir. Lalu selanjutnya, karakteristik algoritma. Algoritma memiliki 6 karakteristik. Yang pertama adalah jelas dan tidak rancu.
jelas dan tidak rancu. Jelas dan tidak rancu di sini maksudnya dalam pembuatan algoritma itu harus jelas dan tidak ambigu dalam semua langkah dan aspeknya. Lalu yang kedua ada input. Input di sini harus terdefinisi dengan jelas. Lalu ada output sama dengan input. Output juga harus terdefinisikan dengan jelas. Lalu yang keempat ada finiteness atau terbatas. Jadi algoritma harus terbatas dan tidak boleh berakhir dalam loop tanpa batas. Jadi pembuatan algoritma itu harus dibatasi. Jadi harus diakhiri. Lalu yang kelima ada layak. Layak di sini dimaksudkan dengan sederhana, umum, dan praktis sehingga dapat dijalankan sesuai keinginan. Lalu yang terakhir ada independen. Algoritma dirancang tidak bergantung pada bahasa apapun. Jadi karena bahasa ada banyak, sifat algoritma itu independen. Namun hasilnya harus sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun memiliki bahasa yang berbeda-beda, output harus sesuai dengan yang diharapkan. Lalu selanjutnya ada komponen-komponen algoritma. Sama, komponen algoritma ada 6, yaitu ada masalah yang harus diselesaikan. Yang kedua ada input untuk menyelesaikan tugas, lalu ada output yang diharapkan. Yang keempat ada kendala yang mungkin muncul saat menyelesaikan tugas dengan algoritma. Lalu ada solusi untuk menyelesaikan kendala itu tadi. Lalu ada algoritma dengan bantuan parameter. Jadi, pembuatan algoritma ditulis dengan parameter-parameter. Lalu selanjutnya ada kekurangan dan keuntungan menggunakan algoritma. Yang pertama, keuntungan menggunakan algoritma sendiri adalah mudah dimengerti. Jadi dengan prosedur-prosedur yang dibuat dengan prosedur-prosedur algoritma tadi, apa yang harus dilakukan sebelum kegiatan itu jadi mudah dimengerti. Lalu yang kedua, lebih mudah penerapannya, karena algoritma merupakan potongan kecil dari langkah-langkah. Lalu yang terakhir adalah dapat menemukan langkah bijak dalam penyelesaian suatu masalah. Terus, selain keuntungan, algoritma juga memiliki kekurangan. Yang pertama, penulisan algoritma membutuhkan waktu yang lama sehingga memakan waktu. Lalu yang kedua ada pernyataan yang bercabang dan berulang, loop tadi, akan sulit ditampilkan dalam algoritma. Lalu ada notasi dan aturan penulisan pada algoritma. Sebenarnya tidak ada aturan baku dalam penulisan algoritma. Yang penting mudah dibaca dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ada 3 cara umum, ada notasi umum, ada 3 dalam menuliskan algoritma. Yang pertama adalah kalimat deskriptif yang disusun dalam 3 bagian utama, yaitu header, deklarasi, dan deskripsi. Kalimat deskriptif notasi ini itu juga biasa disebut dengan notasi alami. Kalimat deskriptif biasanya dituliskan dengan instruksi-instruksi dalam bentuk uraian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Karena tidak ada aturan bagaimana notasi ini harus dituliskan, maka bisa dituliskan dengan uraian. Lalu notasi ini cocok untuk algoritma yang pendek. Jadi memang notasi alami ini lebih mudah jika dibuat daripada notasi-notasi yang lain. Namun implementasinya dalam program, dalam algoritma itu bakalan lebih susah dari notasi-notasi yang lain. Terus notasinya ada 3. Yang pertama header. Header ini judul, bisa ditulis nama algoritmanya dan spesifikasinya. Lalu ada deklarasi untuk mendefinisikan semua nama yang digunakan. Dapat berupa variabel, konstanta, tipe nama prosedur, dan fungsi. Jadi sebelum dideskripsikan, maka
nama harus dikelompokkan menurut jenisnya. Lalu deskripsi. Ini bagian inti algoritma, berisi langkah-langkah penyelesaian masalah, yaitu ada 3 struktur dasar dalam deskripsi ini, yaitu runtutan, pemilihan, dan pengulangan. Jadi intinya deskripsi itu ada 3 struktur, runtutan, pemilihan, dan pengulangan. Lalu pseudocode. Tadinya ada pseudocode. Pseudocode ini menyerupai bahasa pemrograman. Jadi memang pembuatannya lebih susah dari notasi yang lain, namun jika diimplementasikan ke algoritma pemrograman akan lebih mudah dan lebih dipahami oleh komputer. Misalnya contohnya kalau di kalimat deskriptif itu masukkan panjang. Pseudocode-nya itu input panjang, read panjang, atau baca panjang. Misalnya terus tampilkan luas. Pseudocode-nya output luas, print luas, atau write luas. Terus misal lagi. Terus misalkan lagi. Hitung luas dengan panjang kali lebar. Deskriptifnya hitung luas dengan panjang kali lebar. Lalu pseudocode-nya bisa ditulis seperti ini. P bintang R. Luas P bintang R. R luas adalah P kali R. Lalu selanjutnya ada flowchart. Flowchart adalah penulisan algoritma dengan notasi grafis. Jadi berupa bagan. Flowchart ini berupa bagan yang memperlihatkan urutan dan langkah-langkah dari suatu program maupun proses lainnya di kehidupan sehari-hari. Gambaran proses ini biasanya berupa simbol yang memiliki arti berbeda. Menggunakan flowchart ini akan lebih mudah melakukan pengecekan bagian yang ada pada analisis masalah. Flowchart juga sangat membantu memecahkan masalah dan alternatif penyelesaiannya atau solusinya. Kan flowchart memiliki simbol-simbol yang berbeda di setiap artinya. Jadi penggunaan simbolnya itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini ada kayak persegi panjang. Itu artinya mulai, start atau akhir. Terus ada segi belah ketupat. Belah ketupat ini artinya pilihan, bisa ya, bisa tidak belah ketupat. Seperti itu. Penjelasan algoritma dari saya. Perkenalkan, nama saya Vita Rahmada dengan NIM 20051204003. Algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra dikembangkan oleh Edsger Wave Dijkstra pada tahun 1959. Algoritma Dijkstra merupakan suatu algoritma disebut juga sebagai single source shortest path yang digunakan dalam menentukan jalur terpendek dari simpul sumber menuju simpul tujuan berdasarkan bobot pada sisi. Bobot pada sisi dapat berupa jarak, waktu, biaya, ataupun bobot yang lainnya. Tujuan algoritma Dijkstra yaitu untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Kelemahan algoritma ini adalah semakin banyak titik memakan waktu proses. Jumlah titik menentukan tingkat efektivitas dari algoritma Dijkstra. Elemen-elemen penyusun degree pada algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra mempunyai sifat sederhana atau straightforward sesuai dengan arti greedy yang secara harfiah berarti tamak atau rakus. Namun tidak dalam konteks negatif. Algoritma greedy ini hanya memikirkan solusi terbaik yang akan diambil pada setiap langkah tanpa memikirkan konsekuensi ke depan. Elemen-elemennya meliputi 1. Himpunan kandidat, berisi elemen-elemen yang memiliki peluang untuk membentuk solusi. Pada graf-graf himpunan kandidat ini adalah himpunan simpul pada graf tersebut. 2. Himpunan solusi. Himpunan ini
berisi solusi dari permasalahan yang diselesaikan dan elemennya terdiri dari elemen dalam himpunan kandidat. Namun tidak semuanya, atau dengan kata lain, himpunan solusi ini adalah bagian dari himpunan kandidat. 3. Fungsi seleksi, yaitu fungsi yang akan memilih setiap kandidat yang memungkinkan untuk menghasilkan solusi optimal pada setiap langkahnya. 4. Fungsi kelayakan. Fungsi ini akan memeriksa apakah suatu kandidat yang terpilih atau terseleksi melanggar constraint atau tidak. 5. Fungsi objektif. Fungsi ini akan memaksimalkan atau meminimalkan nilai solusi. Cara kerja menggunakan prinsip antrian. Antrian berprioritas dan hanya simpul yang memiliki prioritas tertinggi yang akan ditelusuri. Dalam menentukan simpul yang berprioritas, algoritma ini membandingkan setiap nilai atau bobot dari simpul yang berada pada satu level. Selanjutnya, nilai atau bobot dari setiap simpul tersebut disimpan untuk dibandingkan dengan nilai yang akan ditemukan dari rute yang baru ditemukan. Begitu seterusnya sampai ditemukan simpul yang dicari. Urutan logika algoritma Dijkstra. 1. Beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada not awal dan nilai tak hingga terhadap not lain atau yang belum terisi. 2. Set semua not belum terjamah dan set not awal sebagai not keberangkatan. 3. Dari not keberangkatan, pertimbangkan not tetangga yang belum terjamah dan hitung jaraknya dari jarak titik keberangkatan. 4. Setelah selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap not tetangga, tandai not yang telah terjamah sebagai not terjamah. Not terjamah tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. 5. Set not belum terjamah dengan jarak terkecil atau dari not keberangkatan sebagai not keberangkatan selanjutnya dan lanjutkan dengan kembali ke step 3. Langkah-langkah menentukan lintasan terpendek dengan tabel. 1. Buat tabel dengan kolom sebagai tempat nilai atau jarak dari simpul, sedangkan baris sebagai posisi simpul. 2. Pilihlah simpul awal dan simpul tujuan atau syaratnya harus terhubung langsung. 3. Hitung nilai atau jarak dari beberapa simpul tujuan yang dipilih. 4. Jika semua simpul telah diuji, maka pilihlah nilai atau jarak yang paling kecil. 5. Simpul yang dipilih menjadi simpul acuan untuk tahap selanjutnya. Terus ulangi dari nomor 2 sampai semua simpul telah diuji atau simpul tujuan telah didapati jarak atau nilai terpendeknya. Contoh. Pertama, tentukan titik yang akan menjadi nomor kode atau not awal, lalu beri bobot jarak pada not pertama ke not terdekat satu persatu. Lalu akan dilakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik selanjutnya atau tahap demi tahap. Pertama, not awal 1, not tujuannya 5. Setiap edge yang terhubung antar not telah diberi nilai. Yang kedua, Dijkstra melakukan kalkulasi terhadap not tetangga yang terhubung langsung dengan not keberangkatan atau not 1. Dan hasil yang didapat adalah not 2, karena bobot nilai not 2 paling kecil dibandingkan nilai pada not lain. Nilainya adalah 7. Yang ketiga, not 2 diset menjadi not keberangkatan dan ditandai sebagai not yang telah terdatangi. Kalkulasi Dijkstra menunjukkan bahwa not 3 yang hasil kalkulasi terakhir, yaitu nilainya 9. 4. Perhitungan berlanjut dengan not 3 ditandai dengan not yang telah terjamah. Dari semua not tetangga belum terjamah yang terhubung langsung dengan not terjamah. Not selanjutnya yang ditandai menjadi not terjamah adalah not 6 karena nilai bobot yang terkecil, yaitu nilainya 11 dari 9 plus 2. Not 6 menjadi not terjamah. Dijkstra melakukan kalkulasi kembali dan menemukan bahwa not 5 atau not tujuan telah tercapai lewat not 6. Jalur terpendeknya adalah 1, 3, 6, 5 dan nilai bobot yang terdapat adalah 20 dari 9
plus 2 plus 9. Bila nol tujuan telah tercapai, maka kalkulasi Dijkstra dinyatakan selesai. Yang selanjutnya, kita akan mencari lintasan terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Di sini kita punya sebuah graf yang memiliki 7 simpul. Kita akan mencari lintasan terpendek dari simpul A ke simpul G. Langkah-langkahnya itu, yang pertama, kita buat terlebih dahulu tabel seperti ini. Ini kolom-kolomnya terdiri dari V. V ini adalah titik awalnya atau titik kita memulai. Terus ini ada kolom dari simpul A, B sampai simpul G. Karena kita mulai dari A, kita tulis di kolom V A seperti ini, simpul A. Kemudian A ke A itu adalah 0A. Kemudian kita beri tanda kotak karena kita mulainya juga dari A. Kemudian A ini kan bercabang. A ini bercabang dari A ke B dan dia mempunyai nilai 5. Maka kita tulis di kolom B 5A. Kemudian A ini juga bercabang ke C dengan nilai 4. Kita tulis di kolom C 4A. Karena A tidak menyambung langsung dengan D, E, F, G, maka kita tulis tanda tak hingga seperti ini. Kemudian dari sini kita pilih nilai yang paling terkecil, yaitu nilai 4A, kita turunkan, kita beri tanda kotak, dan di sini, karena kita memulainya dari kolom C ini, kita tulis di sini C. Ini. Terus karena si B ini tidak terhubung dengan C, langsung kita turunkan seperti ini. Kemudian C. C ini tersambung dengan D dan E. Yang pertama D dulu. D ini dia bernilai 8, karena titik awalnya tadi 4 ditambah 8 menjadi 12. Kita tulis di kolom D 12C. Kenapa C? Karena ini kita mulai dari C. Lalu C itu terhubung dengan E, bernilai 11, kemudian 11 ditambah 4, 15. Kita tulis 15C. FG tidak tersambung langsung dengan C, kita tulis logo infinity atau logo tak hingga. Kemudian kita cari nilai yang paling kecil, yaitu 5A. Kita turunkan dan kita beri tanda kotak. Titik awalnya sekarang menjadi B. B tersambung langsung dengan F dan dengan E. Dengan E bernilai 13 tambah 5 yaitu 18. Nah, di sini kita tulis 15C. Kenapa? Karena dia awalnya tadi 18 ya, karena 13 tambah 5. Tapi dia melebihi di atasnya. Jadi tidak boleh melebihi di atasnya seperti ini. Kita turunkan saja 15C. Kemudian B tersambung dengan F. Kita tulis. Oh, sebelumnya ini karena tidak terhubung dengan D ya. Kita langsung turunkan seperti ini. 12C yang tadi. Nah, ini tersambung kan. B dengan F tersambung. Dia mempunyai nilai 6 yang tadinya awalnya 5. Berarti kita tambah sekarang menjadi 11. 11B karena dimulainya dari B. Kemudian B kita beri logo tak hingga seperti ini. Nah, kita cari sekarang angka atau jarak yang paling kecil, yaitu 15B. Di sini kita turunkan, kita beri tanda kotak, dan sekarang titik awalnya berada pada kolom F. F itu tersambung langsung dengan G, yaitu bernilai 17. Nah, 17 tadi ditambah dengan 11 ini menjadi 28F. Lalu ini nilai DE ini tidak terhubungkan, langsung kita turunkan. Kemudian kita cari lagi nilai yang paling kecil, yaitu nilai 12C. Kita turunkan, kita kasih tanda kotak, dan ini titik awalnya menjadi D. Nah, D ini bercabang ke E. Dia ada nilai 3. Nah, awalnya tadi 15 tambah 3 jadi
12 ditambah 3 jadi 15D. Lalu ini G tidak tersambung, kita turunkan. Nah, sekarang kita cari lagi yang paling rendah, yaitu 15 kan, 15D. Kita turunkan sekarang. Kita beri tanda kotak, dan ini kita rubah titik awalnya jadi titik ke titik awalnya. Kemudian setelah itu, E ini terhubung langsung dengan G kan, nilainya 6. 15 tambah 6, 21. 21E. Terus ini kita cari nilai yang terendah karena tinggal 1, maka kita turunkan saja seperti ini. Dia dimulai dari G. Kalau diberi kotak dulu, kita ini awalnya itu titik awalnya G. Nah, untuk mencari hasilnya itu kita tulis dari belakang. Dari belakang itu kan ini yang terakhir adalah ini ya, 21E. Nah, 21E itu berada di simpul G. Kita tulis simpul G. Nah, 21E kemudian ini dia berasal dari simpul E kan. Kita lihat di simpul E ini. Di sini. Nah, kita tulis dulu sebelumnya E. Nah, dia kan simpul E ini ada huruf D ya. Itu menandakan dia berasal dari simpul D. Nah, berarti kemudian D, dan kita cari di D juga. Di D ini dia berasal dari simpul C, maka kita tulis C. Lalu C, kita lihat di sini ada 4A. A ini menandakan kolom berikutnya, kolom sebelumnya. Berarti dia berasal dari A. Nah, seperti itu. Maka hasilnya lintasan terpendek dari simpul A ke simpul G itu melalui A, C, D, E, G. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada contoh yang kedua. Ini lebih sederhana, namun ini menggunakan graf berarah ya. Ada panahnya seperti ini. Lintasan terpendek dari simpul satu ke simpul lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini diurutkan sudah. Nah, ini misal dari simpul A. Simpul tujuannya simpul 1, simpul tujuannya itu ke simpul 3. Nah, simpul 1 ke simpul 3 itu berjarak 10. Kita tulis 10 di sini. Ada simpul tujuan dari asalnya simpul 1, tujuannya ke 4. Itu lintasan terpendeknya itu melalui 1, 3, 4. Di sini ya, 1, 3, 4. Nah, itu berjumlah 25 karena ini dari 1 ke 3 10, terus 3 ke 4 itu 15, jadi 25 di sini. Beda ya dengan jarak kalau kita 1 ke 4 misalnya melalui 1, 2, 3 ke 4 itu terlalu jauh ya. Makanya lintasan terpendeknya itu dari 1, 3, 4. Kemudian lintasan terpendek 1 ke 2 yaitu 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 2. Jaraknya yaitu 45. Nah, misal ini, kenapa nggak 1 ke 2? 1 ke 2 itu bernilai 50 atau berjarak 50. Nah, beda dengan ini. Dia lebih pendek kan, 45. Meskipun dia harus muter-muter dulu dari 1, 3, 4, 2 gitu. Tapi dia lebih rendah. Nah, untuk 6 ini, 1 ke 6 itu tidak ada sama sekali ya. Karena tidak ada jalur yang bisa dilalui. Misal ini kita cari ya. Dari 1 ke 3, kemudian 3 itu mengarah ke 4. Nah, ke 4 ini mengarah ke 5. Dia tidak mengarah ke 6. Misal 1 juga. 1 dari 2. 1 ke 2. 1 ke 2 ini ke 5. Ke 5 ini ke 4. Dia enggak ke 6. Jadi 6 ini dia arahnya keluar terus. Tidak ada arah yang masuk ke 6. Jadi dia tidak bisa terhubung dengan angka 1. Seperti itu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh algoritma cipta dalam program. Terdapat sebuah graf
yang memiliki 5 buah simpul, di mana setiap simpul dengan simpul yang lain atau jaraknya memiliki timbal balik. Misal, simpul 1 ke simpul 2 memiliki jarak 4, dan simpul 2 menuju simpul 1 juga memiliki jarak 4. Permasalahan, buatlah program untuk menghitung jarak terpendek dari graf di atas, di mana mencari jarak terpendek dari simpul 4 menuju simpul kedua. Program mencari jarak terpendek C++. Di sini kami menggunakan C++. Include yang string, fiturnya. Kemudian, inMain adalah fungsi utamanya. Setelah itu kita harus menginisialisasi variabel. Di sini terdapat beberapa variabel, yaitu variabel i, j, sort, target, star, minimum, m, update, var, mainline, dengan tipe data integer atau int. I dan j di sini digunakan saat perulangan pada saat memasukkan nilai bobot. Sort untuk memasukkan vertex awal, target untuk vertex tujuan, var digunakan saat memulai suatu perhitungan, minimum dan m digunakan untuk mencari nilai terpendek, var adalah vertexnya, dan mywide adalah bobot terkecil. Contoh program dengan algoritma Dijkstra. Sini digunakan untuk memasukkan jumlah vertex. Kodenya code dan jinnya var plus. Kemudian kita harus menginisialisasi bobot. Terdapat weight, buff, path, ref, visit. Sini kode inisialisasi nilai awal bobot. Kemudian perulangan yang digunakan untuk memasukkan nilai bobotnya. Kode untuk memasukkan vertex awal dan vertex tujuan, di mana awal sama dengan source atau vertex awalnya, star sama dengan source, visit star sama dengan 1. Sini kode untuk mencari bobot terkecilnya. Visit atau target sama dengan 0. M sama dengan 0. Saat mencari bobot terkecil, mainwide harus sama dengan path targetnya. Star sama dengan target backtrackingnya. Mencari vortex yang akan dikunjungi, di mana start tidak boleh sama dengan min 1. Fj sama dengan star sama dengan f star j++. Ini merupakan kodenya. Ini kode untuk menampilkan bobot terkecil dan jalur yang ditempuh. Sekarang kita masuk ke programnya. Di sini saya sudah membuat programnya. Ini inisialisasinya, inisialisasi variabelnya, kode untuk memasukkan jumlah vertex, inisialisasi bobotnya,
pengurangan untuk nilai awalnya, perulangan untuk memasukkan nilai bobot. Di sini perulangan ini digunakan untuk memasukkan jarak dari setiap simpul ke simpul yang lainnya. Kode untuk memasukkan vertex awal dan vertex tujuannya. Kode saat proses mencari bobot terkecilnya. If ini untuk mengecek vertex mana yang akan dilalui. Sekarang coba kita langsung compile dan run aplikasinya. Pertama, masukkan jumlah vertex yang diinginkan. Pada persoalan tadi, jumlah vertexnya yaitu 5. Kemudian, bobot dari 1 ke 2, yaitu 4. Kemudian, simpul 1 ke simpul 3, yaitu 9. Jarak simpul 1 ke 4, 3. Simpul 1 ke simpul 5, 11. Kemudian, bobot 2 ke 3, yaitu 8. Jarak simpul 2 ke 4, yaitu 12. Simpul 2 ke simpul 5, 7. Simpul 3 ke 4, 13. 3 ke 5, 6. Dan terakhir, simpul 4 ke simpul 5 adalah 4. Pada persoalan tadi, kita harus mencari lintas terpendek atau jarak terpendek dari simpul 4 menuju ke simpul kedua. Berarti vertex awalnya adalah 4 dan vertex tujuannya adalah 2. Maka bobot terkecil yang dilalui adalah 7 dan jalur yang ditempuh adalah simpul 4 menuju simpul 1 menuju simpul 2. Kita lihat pada gambarnya. Di sini simpul 4 menuju simpul 1 adalah 3. Kemudian simpul 1 menuju simpul 2 adalah 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi, jarak terpendek dari simpul 4 ke simpul 2 adalah 7. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi algoritma Dijkstra. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.